Jadi untuk pertama kita akan coba membahas mengenai bagaimana merepresentasikan matriks ya. Jadi di sini kita bisa lihat kita ada suatu fungsi yang kita sebut sebagai print matrix. Tujuannya untuk menampilkan matriks yang kita hasilkan. Nah, contohnya di Python untuk mendefinisikan suatu matriks kita bisa menggunakan list ya. Jadi list ini suatu objek yang agak cukup berbahaya karena luas. Jadi di sini kita contohkan ada suatu matriks yang terdiri dari 3 baris dan 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 kolom. Nah, list dalam Python itu mengizinkan kita memberikan objek yang n dimensi dengan masing-masing kolom bisa berbeda jumlah, masing-masing baris bisa berbeda jumlah kolomnya, dan pada masing-masing elemen bisa berbeda jenisnya. Jadi kalian bisa isi 1,2, petik buka, A, petik tutup, B, terus kemudian 1,5. Jadi isinya bisa dicampur antara integer, string, karakter, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Kemudahan ini di satu sisi bagus, jadi kalian bisa membantu untuk menyimpan berbagai jenis data yang tidak harus bilangannya, bisa juga string dan sebagainya. Tapi di sisi lain cukup berbahaya kalau kalian tidak ingat dan tidak berusaha untuk memeriksa objek yang kalian dapatkan itu bagaimana. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi biasa masalah itu muncul misalnya kalian bekerja bersama-sama untuk menghasilkan suatu pekerjaan atau project ya. Nah, itu lupa memberitahu yang saya kirim itu listnya murni isinya numerik atau ada campuran, kemudian listnya pada setiap, jadi listnya multidimensi, nah pada setiap dimensi itu ukurannya bisa beda-beda. Nah, itu berarti kalian harus lakukan percobaan memeriksa dahulu per dimensinya itu ukurannya bagaimana. Jadi untuk di sini kita buat suatu fungsi. Nah, fungsi di Python dilakukan dengan def ya. Def, kemudian kita kasih nama fungsinya apa, terus parameter masukannya apa. Kemudian titik 2. Nah, bagian akhirnya harus diindentasi ya. Nah, sekarang objek yang kita masuk kita asumsikan sudah berbentuk list. Jadi saya di sini tidak melakukan proses pemeriksaan apakah objeknya itu skalar, suatu bilangan, atau list ya. Jadi saya asumsikan benar dulu. Nanti kalau kita periksa berbagai macam, nanti programnya jadi terlihat rumit sehingga kalian jadi tidak bisa melihat dasar-dasarnya dulu. Jadi kita sekarang anggap yang dimasukkan objeknya sudah benar gitu. Nah, row ini kita ingin lihat ukurannya berapa. Nah, ukuran dari row itu ada jumlah baris sebenarnya. Jadi elemen pertama itu ada 3 ya. Ada 3 elemen, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi nanti row isinya ada 3. Nah, kolom itu kita pilih elemen pertama dari matriks M ini. Jadi baris ini. Baris ini kita ambil yaitu sebagai M0. Kita cari informasi panjangnya berapa ukurannya. Nah, ukurannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ukurannya 5. Jadi kan kita dapatkan row di sini isinya 3, kolom ini isinya 5. Nah, ini saya ambil hanya M0 dengan asumsi bahwa M1 dan M2 tuh ukurannya sama ya. Jadi kembali ke list itu sebenarnya boleh kita isi masing-masing baris ukuran berbeda. Nah, di sini kita asumsikan matriksnya berbentuk persegi panjang ya. Artinya ada sejumlah baris, nah jumlah kolom pada masing-masing baris dianggap sama. Nah, terus kemudian untuk apa susah-susah membuat fungsi print mat ini ya. Jadi print mat itu matrix itu kita ingin mendapatkan tampilan yang bagus, tampilannya mendekati ini gitu. Jadi contohnya di sini kita bisa gunakan printnya si Python, nanti akan kita dapatkan. Jadi saya kosongkan dulu hasilnya. Printnya Python ini akan kita bisa lihat print a matrix directly. Jadi kita print matrix yang berupa list ini dalam Python langsung. Kemudian di bawahnya kita tampilkan dengan menggunakan print mat yang kita gunakan ya. Jadi kita jalankan di sini dengan menggunakan tombol F5. Jadi kita lihat kalau Python langsung menghasilkan tampil seperti ini ya. Nah, ini untuk penampilan matriks n dimensi sebenarnya biasa dilakukan seperti ini. Tapi biasa kita di fisika matematik biasanya tampilan kita yang terbiasa ada di bawah ini. Jadi di sini dimudahkan tampilannya seperti ini. Nah, bila lebih dari 2 dimensi ini agak sulit. Ada yang menggambarkan
lapisan pertama adalah ini, terus kemudian dikasih spasi lapisan kedua dan ketiga dan seterusnya. Tapi ada juga yang menggunakan notasi ini. Jadi print matte ini adalah berusaha mengubah dari tampilan yang seperti ini dirubah menjadi tampilan seperti ini. Nah, dengan ini diharapkan kita lebih mudah memahami atau melihatnya. Nah, sekarang kita coba seperti saya sampaikan tadi, kalau jumlah barisnya kita tambah ya. Di sini ada angka 11, 12, 13, 14 ya. Jadi kita coba di sini apakah dia menghasilkan sesuatu. Nah, kita lihat dia hanya menampilkan 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sampai sini saja ditampilkan. Yang ini tidak ditampilkan karena dia menganggap semua kolomnya sama. Nah, sekarang baris pertama kita kurangi. Jadi dia akan menampilkan hanya 4 kolom per baris. Jadi kita lihat ya. Nah, kita lihat dia hanya menampilkan 4 kolom per baris. Nah, akan terjadi kesalahan kalau baris pertama jumlahnya lebih banyak daripada yang lain. Jadi misalnya ini 5, 6 saya bikin. Jadi dia selalu mengambil yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, kita jalankan. Nah, ada error. Jadi dikatakan pada line 32 ini pas diambil line 14 ini index out of range. Jadi dia mencoba jadi kalau di sini indeks untuk baris pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemen-elemennya. Dia mencoba mengambil 5, padahal di sini hanya ada indeks baris kedua ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi indeks out of range ya. Jadi kalian lihat di sini program ini memiliki banyak kelemahan, akan tetapi secara umum prinsipnya jalan kalau matriksnya bentuknya persegi ya. Jadi kita kembalikan. Nah, untuk matrik persegi, program ini telah berjalan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih untuk bahan pertama ini.